Kalau ada satu manga yang bisa dibilang jadi legenda hidup bukan cuma di Jepang tapi di seluruh dunia, jawabannya pasti One Piece. Bayangin cerita tentang bajak laut yang udah 25 tahun tapi masih bikin orang rela begadang untuk nunggu chapter terbaru setiap minggunya. Oke, kali ini saya pengen ngajak teman-teman semua untuk tadabur One Piece. Gak cuman ngomongin soal alur cerita atau karakternya, tapi apa pelajaran hidup yang bisa diambil dari serial satu ini. Khususnya di perjalanan awal-awal Luffy di Romance Dawn dan East Blue Saga. Oke, selamat datang di Aga Channel, tempat ngobrolin anime, game, dan pop culture lainnya dengan perspektif yang berbeda. Oke, jadi apa sih One Piece itu ya? Kalau kita mau ngomongin dari awal, bisa dibilang One Piece itu adalah mahakarya, ya sebuah manga dari Eiichiro Oda yang sudah rilis dari tahun 97 di majalah Shonen Jump. Dan sampai sekarang tuh masih belum tamat guys, udah 25 tahun lebih ya. Berkisah tentang seorang anak muda ya yang bernama Monkey D. Luffy yang bercita-cita untuk menjadi seorang raja bajak laut dan menemukan harta karun One Piece. Genrenya campuran dari mulai action, adventure, komedi, tapi juga penuh nilai moral tentang persahabatan, ya, pengorbanan dan mimpi. Buat banyak orang One Piece bukan sekedar hiburan tapi juga inspirasi hidup guys. Fakta menarik tentang One Piece ya, jadi One Piece ini bisa dibilang adalah manga terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 520 juta kopi terjual di seluruh dunia ya, dan ini data tahun 2024. Sudah diadaptasi ke anime dengan lebih dari 1000 episode, bahkan dibuat video game juga live action seriesnya di Netflix ya. Nah, fandomnya global dari Jepang sampai Amerika, Eropa, bahkan Indonesia juga ada. Oke, dan Eiichiro Oda ini sangat detail ya dalam membuat world building dunia One Piece ini. Ya, dan juga kisahnya macam-macam guys ya. Jadi One Piece ini nggak cuma sekedar ngomongin tentang kemaritiman ya, tapi juga ngomongin banyak banget ya unsur-unsur kayak politik, sejarah, rahasia dan macam-macam, yang ini bikin banyak orang tuh kayak ngehook banget sama cerita di One Piece ini. Oke, nah jadi di video kali ini ya saya bakal mencoba ya membedah cerita One Piece dari awal Romance Dawn Saga guys ya. Jadi saya udah baca sampai chapter yang paling baru ya. Untuk ketika video ini tayang, One Piece sudah sampai chapter 1160 yang insiden God Valley ya. Nah seperti itu untuk di manganya sendiri. Di animenya masih di Egghead ya, ketika si Luffy udah mulai ngelawan Gorosei. Nah kayak gitu. Dan saya memutuskan untuk mencoba membaca ulang dari chapter-chapter awal ya, buat mencoba ngegali lagi nih ya, kayak apa sih yang bisa diambil dari fenomena One Piece ini. Karena memang ini udah gila banget sih. Jadi kayak One Piece ini tuh nggak cuman sekedar anime manga, tapi juga bener-bener ya serius inspirasi hidup gitu. Bahkan kemarin di negeri kita di Indonesia ini rame banget soal isu bendera One Piece ya, yang dikibarkan banyak masyarakat dari mulai sopir truk, warga-warga sipil ya, bahkan artis juga ya, bahkan Ustadz Felix Yao juga kan itu sampai ngibarin bendera One Piece dan dicegat sama Park Ranger gitu. Dan ini ngeri banget ya, bahkan simbol Straw Hat Pirates flag itu, simbol bendera Jolly Rogernya Luffy itu benar-benar kayak jadi simbol perlawanan atas penindasan dan ketidakadilan guys ya. Nah ini kita ingin bahas ini karena menarik banget. Nah oke, kita mulai ya. Kita insya Allah ini mudah-mudahan ini jadi sebuah video seri. Jadi nggak cuma satu video, tapi kita akan lanjutkan terus ya. Kita akan coba bedah chapter per chapter, bahkan arc per arcnya. Nah, dan kita mulai dari awal banget, kita mundur banget dari belakang. Kita mulai dari Romance Dawn East Blue Saga ya. Jadi cerita One Piece ini bermula dari seorang yang bernama Gold Roger ya. Kalau di manganya itu kan masih namanya belum jadi Goldie Roger gitu, tapi masih Gold Roger. Dimana si Gold Roger ini dieksekusi mati ya, karena beliau adalah seorang raja bajak laut, dan dia belakangan kita tahu dia tuh menyerahkan dirinya gitu. Jadi bukan ditangkap sama angkatan laut, tapi dia menyerahkan dirinya untuk dieksekusi mati. Dan dia dieksekusi di sebuah kota namanya Loguetown ya. Belakangan kita akan tahu tempat lahirnya si Goldie Roger ini. Sebelum dia dieksekusi mati itu dia mengumumkan kepada semua
masyarakat yang hadir dalam pengeksekusiannya itu bahwa dia sudah menemukan One Piece, dia sudah mengetahui tentang sejarah gitu, dia sudah mengetahui tentang rahasia kehidupan. Dia kayak mendeklar bahwa harta karun One Piece itu beneran ada gitu, dan dia ibaratnya nge-trigger orang-orang yang hadir di situ untuk ya udah cari saja harta karunku gitu ya. Harta karun pasti aku sudah menyimpannya di suatu tempat, carilah gitu kan. Dan ternyata ya kematian dari si Raja Bajak Laut Goldie Roger itu menjadi sebuah awal mula dari yang disebut dengan era bajak laut itu sendiri gitu. Sampai akhirnya kita masuk ke chapter awal di mana protagonis kita diperkenalkan ya seorang seorang bocil yang bernama Luffy ya di sebuah desa namanya Desa Fusha gitu kan. Yang dia itu sengaja ibaratnya melukai wajahnya ya di kayak mata kiri, di bawah mata kirinya itu dia melukainya gitu kan, selalu dijahit karena itu sebagai bukti kalau dia tuh layak untuk menjadi seorang bajak laut ya. Karena di kota tempat dia tinggal itu sedang singgah ya sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh Akagami Shanks ya. Kalau di anime Indonesia dulu tuh di TV dulu tuh namanya Jeki. Aneh banget kayak kok bisa gitu, kok Shanks ke Jeki itu jauh banget gitu ya. Entah sih, nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Nah ceritanya tuh si Luffy tuh ngebet pengen gabung sama kru bajak lautnya si Shanks, tapi kan si Shanks tahu ya lu tuh masih bocil gitu kan, belum bisa lah, belum layak lah buat gabung jadi bajak laut gitu. Lu belum tahu kayak lautan tuh sekejam apa gitu kan. Tapi karena si Luffy ngotot gitu kan, ya dia kekeh gitu kan, dia tetap masih ngotot. Nah si Shanks ya cuman ngetawain aja kan, sampai ngejokes nih, dia dikasih jus juga mau ada anak kecil gitu kan, sampai diketawain. Sampai akhirnya itu kan di bar tempat si Luffy main, tempat si Shanks sama kelompoknya minum-minum itu, datanglah seorang bandit gunung ya kalau nggak salah ya, mungkin nggak tahu namanya tuh Higuma kalau nggak salah ya. Dia itu mungkin temannya Dadan mungkin ya, atau siapa bandit gunung juga soalnya. Nah si bandit gunung itu dia pingin minum-minum sama anak-anak buahnya, tapi karena ibaratnya minumannya habis gitu kan, dia marah sampai si Shanks itu kan dipukul kepalanya dan nggak ngelawan gitu si Shanks. Nah si Luffy yang kesel gitu, lu kenapa sih gitu nggak ngelawan, kan lu bajak laut gitu kok. Dan si Shanks cuma bilang ya udahlah itu kan cuma sepele dan bukan sebuah hal yang besar gitu. Tapi si Luffy tetap kayak nggak terima gitu kan. Si Shanks diem aja ketika seorang bandit gunung itu seenaknya aja gitu sama dia. Nah lalu singkat cerita ternyata si Luffy itu makan buah gomu-gomu ya, yang ketika itu kita masih tahu itu buahnya buah gomu-gomu, dan akhirnya dia punya kekuatan karet gitu kan. Oke, nah singkat cerita jadi kan si Luffy itu lagi diem lagi di barnya si Makino itu ya. Nah singkat cerita jadi si Luffy itu ibaratnya ketemu lagi sama si Higuma yang datang lagi ke barnya Makino gitu kan. Nah terus akhirnya dia malah diculik gitu. Si Luffy-nya diculik gitu kan, karena dia nggak terima gitu si bandit gunung itu ngehina si Shanks. Akhirnya singkat cerita si Shanks datang nyelamatin, akhirnya kelompok si Shanks ngelawan si Higuma dan teman-temannya gitu kan. Dan itu ada sebuah momen yang ini gila sih, ini keren banget. Jadi si Shanks itu ketika dia dipukul kepalanya pakai gelas sama si Higuma tuh dia nggak marah, nggak ngelawan gitu, dia malah ketawa-ketawa. Tapi dia marah sama si Higuma ketika dia ngeganggu Luffy. Begitupun si Luffy itu marah itu ketika si Higuma ini ya nyinggung soal Shanks, ngehina-hina si Shanks ya. Jadi ada kata-kata yang sudah terkenal banget dari awal chapternya itu ya, jangan ganggu temanku gitu kan, jangan menghina temanku, kayak gitulah kurang lebih. Jadi bener-bener di situ kayak nunjukin sebuah momen dimana kita tuh siap untuk stand up gitu kan, ngelawan siapapun yang berani-berani ngelawan atau menghina sahabat kita gitu, sampai marah gitu, baik itu si Shanks, si Luffy juga gitu kan. Nah itu somehow di situ benar-benar kayak nunjukin momen ya kita siap gitu, siap pasang badan untuk membela kehormatan saudara kita atau sahabat kita lah ya. Dan saya sebagai muslim, ya saya tuh benar-benar kayak inget bagaimana kisah
Nabi kita ya Muhammad SAW di zaman dulu dengan para sahabat yang benar-benar loyalitasnya juga kurang lebih setinggi itu gitu ya, benar-benar siap berkorban untuk sahabat ya. Bahkan kalau di ketika zaman dulu ya konteksnya sudah saudara seiman gitu ya, ketika kita punya iman yang sama, akidah yang sama, itu kita benar-benar siap rela mati untuk dia gitu, kayak gitu. Itu keren banget sih kalau menurut saya. Dan bahkan kayak di awal-awal chapter si One Piece-nya aja ini benar-benar kayak sudah menekankan pentingnya persahabatan gitu ya, sampai akhirnya kan ceritanya si Luffy diculik mau ditenggalamin ke laut gitu kan, tapi tiba-tiba ada monster laut di situ ya, akhirnya si Higumanya mati dimakan si monster laut itu, terus si Luffy diselamatin sama Shanks gitu kan, tapi dengan akhirnya si Shanks kehilangan sebelah tangannya, ke tangan kirinya kalau nggak salah ya. Di situ si Luffy nangis gitu kan, tapi si Shanks kayak santai banget gitu, ya udah nggak apa-apa, ini cuma tangan doang gitu. Ngeri banget ya. Seorang Yonko gitu kan. Nah, di situ ada pelajaran penting banget gitu. Di situ ada pelajaran penting. Jadi selain tentang persahabatan tadi gitu kan, di situ juga ditekanin bahwa ya bisa jadi kita tuh belum siap gitu. Kita pingin sesuatu tapi kita belum siap gitu kan. Dan itu ngingetin lagi nih saya sama salah satu ayat dalam Al-Qur'an ya, yang terjemahnya gitu kan. Bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu gitu. Dan bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagimu ya. Allah Maha Tahu sedangkan kita nggak tahu gitu kan. Al-Baqarah 216 gitu kalau nggak salah, meskipun itu konteksnya kan jihad atau perang, tapi ya secara bisa dibilang makna umumnya bisa kita ambil seperti itu gitu ya. Jadi di situ diajarin juga bahwa ya si Luffy tuh belum siap untuk pergi ke laut, dan dia juga ibaratnya harus banyak belajar. Dan si Shanks dengan adegan itu tuh kayak menunjukin ini loh, sekejam ini loh lautan gitu kan. Akhirnya dia mengerti, si Luffy sudah paham, dia akhirnya menahan dirinya untuk pergi melaut ketika itu juga ya. Dan di situ si Shanks ngasih kenang-kenangan berupa topinya itu ya, topi jerami yang sangat ikonik yang awalnya punya Roger, lalu dikasih ke Shanks, lalu dikasih ke Luffy gitu kan. Yang itu bisa dibilang jadi harta paling berharganya si Luffy itu gitu. Nah, itu mungkin di chapter awal ya. Ini sebenarnya saya pengen bahas lebih panjang lagi, tapi nggak tahu nih ya, kayaknya kepanjangan kalau diterusin. Kayak untuk kali ini kita cukupkan segitu dulu ya. Jadi di chapter awalnya ini aja kayak udah nunjukin banget itu sisi yang ingin ditekankan dari serial One Piece ini adalah tentang persahabatan, loyalitas, persaudaraan gitu, yang benar-benar itu lekat banget gitu kan. Ditekankan banget soal bagaimana kita siap untuk membela kehormatan ya sahabat dan saudara kita gitu. Itu yang sangat ditekankan dari seri One Piece di awal-awal ini gitu. Itu sih yang bisa saya ambil. Nah, kalau teman-teman gimana ya di chapter awal-awal ini, kalau teman-teman sendiri mungkin apa nih yang bisa teman-teman ambil, atau mungkin punya pandangan tersendiri mungkin ya. Nah, boleh banget tinggal di komen di kolom komentar di bawah gitu ya. Oke, kayaknya segini dulu ya untuk video pertama ya. Mudah-mudahan insyaallah kita akan lanjutkan di video berikutnya. Nah, mohon doanya supaya istiqomah, karena itu ya yang sangat menantang bagi saya pribadi di tengah dengan segala kesibukan dan kemageran yang saya alami gitu ya. Jangan lupa di like, share, ya, subscribe dan komen juga ya. Until next time, sampai jumpa di video berikutnya. Because every story has a lesson for those who think. Bye bye.